saya jelas dengar? Apakah suara saya jelas terdengar? Jelas, Bapak. Jelas, Pak. Oke, baik. Hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah pengantar tata hukum Indonesia. Hari ini kita akan masuk ke hukum pidana. Kita akan UTS pekan depan ya. Jadi UTS-nya di pertemuan 8, ini pertemuan ke-7. Saya buka kelas di sikap. Baik, langsung saja kita mulai hari ini masuk ke uh, bagian hukum pidana. Hukum pidana adalah salah satu bidang hukum yang paling terkenal. Terkenal itu di kalangan umum ya. Paling umum itu ya kalau nggak tata negara, pidana, dan perdata. Tiga hal itu. Dan paling terkenal ya pidana, mau tidak mau. Berita yang paling hot, kayak gitu, paling apa namanya rame, ya itu berita-berita pidana. Dan saya menyarankan kepada seluruh mahasiswa untuk rajin membuka berita. Ya nggak harus di koran, kalau zaman dulu kan di koran. Kalau sekarang ya bisa pakai media macam-macam. Mau pakai web, mau follow akun, mau apalah gitu ya. Ya, akun-akun yang sifatnya berita-berita Jangan hukum. hukum, politik, dan strategi militer. Di usia 13 tahun, dia resmi dinobatkan sebagai raja karena garis keturunan. Bayangin, anak remaja memimpin kerajaan yang terus berada di ambang perang. Tubuhnya lemah, tapi pikirannya tak terkalahkan. Baldwin tahu ia harus mengandalkan kecerdikan lebih dari kekuatan. Wait, wait. Dia Ini belajar ada yang mengamati musuh, memahami share medan, suara ya, siap ya. dengan strategi yang tampaknya mustahil. Dalam pertempuran melawan pasukan Wait, Saladin, wait. Muslim yang tangguh, Baldwin sering berada di garis depan meski tubuhnya rapuh. Lawannya sering heran, bagaimana seorang remaja bisa memimpin pasukan dengan keberanian seperti itu. Baldwin juga dikenal bijaksana di istana. Dia menyeimbangkan kekuasaan para bangsawan, memberi keputusan yang adil, dan tetap memegang kendali atas kerajaan. Dia tahu keterbatasannya, tapi dia tidak pernah membiarkan penyakitnya mendikte jalannya. Beberapa pertempuran besar terjadi. Pasukan Saladin berkali-kali menyerang, tetapi Baldwin menggunakan strategi jebakan dan taktik yang membuat musuh terkejut. Salah satu keahliannya adalah membaca lawan dan memanfaatkan medan. Meski tubuhnya lemah, pikirannya seperti tentara veteran. Banyak sejarawan menilai Baldwin IV sebagai raja yang menggunakan kecerdikan dan keberanian lebih dari kekuatan fisik. Sedikit Costa terus berjalan. Hmm. Baik, saya lanjutkan. Hukum pidana, hukum yang eh, orang bukan hukum pun tahu gitu. Ya tadi saya saran di saudara rajin-rajin. Walaupun dulu mungkin saudara bosan lihat orang tua kalian, oh kok berita politik, berita hukum, berita apa di, di lihat diomongkan di mana-mana gitu ya. Atau dulu yang masih nonton TV ya biasanya atau yang berita. Mau nggak mau kalian adalah jadi orang yang saat ini harus tahu perkembangan dunia hukum, tahu kasus-kasus terbaru. Jadi kalau apa namanya algoritma sosmed kalian mau nggak mau sekarang harus berkutat masalah hukum, bukan lagi masalah yang ya itu silakan saja di luar hukum hiburan hiburan itu, tapi pastikan algoritma hukum itu muncul di kalian sehingga berita-berita terbaru
cerita-cerita terbaru, kasus terbaru itu saudara tahu. Jangan sampai saudara ketinggalan, ya, kudet, kurang update terhadap hal-hal yang sifatnya hukum. Ada berita terbaru, ada hukum tersangka baru, dan itu tuh penting untuk kalian update dalam dalam pikiran kalian. Oke, kita hari ini ngomongin hukum yang terkenal ini. Jadi saya mungkin akan bicara selama 1 jam saja. Jadi tidak akan lama. Ya, mudah-mudahan ini menancap di otak kalian. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk dalam tindak pidana. Jadi, pidana itu sendiri pada artinya, kata pidana itu artinya adalah hukuman atau penyengsaraan. Bahasa Arab, bahasa Belandanya adalah straf. Kalau orang dahulu, orang-orang tua dulu, itu sering anak sekolahan, awas kamu kalau melanggar akan disetrap. Disetrap itu artinya dihukum, dipidana, di hukum yang menyengsarakan. Jadi hukum bicara tentang tadi pidana itu. Lalu isinya adalah sesuatu yang apa yang sih sebenarnya dilarang. Kalian nggak boleh apa. Kalau hukum yang lain itu banyak bicara tentang apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kalau pidana bicara tentang apa yang nggak boleh. Berarti yang boleh mana Pak? Ya sesuatu yang nggak dilarang itu. Selama tidak dilarang, hukumnya boleh. Al-aslu, al-ibahah. Hukum asalnya itu mubah, boleh dilakukan. Kecuali kalian menemukan larangan-larangan. Masalahnya, ada catatannya. Hukum pidana itu di sistem kita adalah semua orang dianggap tahu hukum. Semua orang dianggap tahu hukum. Sekali lagi, semua orang dianggap tahu hukumnya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah saudara tidak bisa bilang, Pak, saya nggak tahu kalau ini dilarang. Kalau saudara, ya, datang ke negara orang lain, misalnya dekat kita lah, Singapura, Malaysia, habis makan kan biasanya banyak orang tuh rokok. Nah, saudara habis makan, ngopi, rokok gitu. Langsung saudara kena denda. Dendanya kenapa? Karena saudara di Malaysia, di Singapura itu banyak larangan-larangan tempat-tempat yang dilarang merokok. Lalu saudara berdah dulu, Pak, saya nggak tahu, Pak. Mohon maaf, I'm sorry. I don't know about this rule. Gitu. Saudara tidak akan diberi pengecualian. Saudara akan tetap dihukum. Kenapa? Karena semua orang dianggap tahu hukumnya. Walaupun memang pemerintah ada juga kewajiban mensosialisasikan. Tapi ya tetap semua orang dianggap tahu hukumnya. Ada nggak di lampu merah tuh tulisan lampu merah tuh dilarang melintas? Nggak ada tulisannya itu. Tapi semua orang dianggap tahu kalau lampunya merah, kendaraan bermotor tidak boleh melintas. Jadi semua orang dianggap tahu hukumnya. Semua orang dianggap paham dengan aturan yang ada. Itu yang menjadi catatan besar dalam pidana. Oh, Pak, saya nggak tahu kalau itu korupsi ya. Tetap kena. Saya nggak tahu Pak kalau melakukan itu ternyata dilarang. Ya, di dunia hukum, saudara dianggap tahu hukumnya. Sehingga pidana itu bicara tentang perbuatan apa sih yang nggak boleh dilakukan dan hukuman apa yang dijatuhkan kepada orang yang melanggar aturan itu. Lampu merah itu tidak boleh dilewati. Saudara harus berhenti. Jadi kalau ada orang menerobos lampu merah, pertanyaan berikutnya, apa hukumannya? Kita, kita kenal dengan nama tilang. Tuh. Dia dihukum, bayar ganti, apa, bayar denda sekian, sebagainya. Jadi pidana secara mudahnya adalah bicara tentang apa yang dilarang dan apa konsekuensi kalau dia melakukan itu. Secara mudahnya, hukum pidana ini terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua.
Dua ya. Dua. Satu adalah material, dua adalah formil. Apa hukum pidana material dan apa hukum pidana formil itu? Hukum pidana material adalah bicara tentang perbuatan-perbuatannya. Apa yang kita bicara tentang hukum pidana ini biasanya umumnya merujuk hukum pidana material tadi. Sedangkan hukum pidana formil adalah pertanyaan terus bagaimana? Ya tadi ya, apakah ketika saudara melanggar lampu merah, apa tindakan yang dilakukan? Siapa yang berwenang untuk melakukan tilang? Bagaimana proses tilang itu, prosedur-prosedurnya itu, bahasa gampangnya, prosedur-prosedurnya itu bicara di hukum formil. Saya punya keahlian di bidang hukum formil. Jadi saya ngambil S2 di Gajah Mada, hukum litigasi. Hukum litigasi itu adalah hukum formil, bicara tentang hukum acara. Nanti saudara kan kenal ada nama istilah hukum acara. Dari kata hukum acara itulah keluar satu ketentuan namanya pengacara. Pengertian hukum pidana menurut di sini ada Pompey, salah satu tokoh yang sering dikutip ketika bicara tentang hukum pidana. Ialah keseluruhan dari peraturan-peraturan sedikit banyaknya bersifat umum yang abstrak dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret. Tidak bisa kita pahami detail ketika kita baca pemahaman Pompey. Coba kita lihat Pak Wiryono Projodikoro. Hukum pidana merupakan peraturan, peraturan tentu peraturan hukum mengenai pidana. Kata pidana diartikan seperti sebagai dipidanakan, di mana oleh instansi tertentu, ketat ya, instansi tertentu. Tidak semua orang boleh nilang, tidak semua orang boleh nangkap orang, tidak semua orang boleh mengeksekusi hukuman mati, ya. Di mana oleh instansi tertentu yang berkuasa, yang diberi kewenangan, diberi hak, diberi satu otoritas untuk melakukan satu tindakan-tindakan yang catat baik-baik sebenarnya melanggar HAM, bukan melanggar hukum, melanggar HAM, tapi dia dibenarkan oleh hukum. Kenapa? Karena hukum memberikan memang kepada otoritas itu. Bayangkan orang diambil uangnya, denda itu kan uang punya orang, tapi diambil sama negara. Oh, penjara. Orang itu bebas kemana-mana, hak dia untuk macam-macam, macam-macam, hak dia bahkan untuk anak sekolahan itu dia nggak bisa berangkat ke sekolah, sekolahnya harus di dalam lapas itu. Dia tidak bisa kumpul sama keluarganya, dia nggak bisa begini dan sebagainya. Kenapa itu diambil hak itu? Karena ada otoritas yang berwenang melakukannya. Tersebab orang itu melakukan satu tindak pidana. Ya, kita bukanlah ada berita ya, seorang ibu harus dipenjara, anaknya masih bayi, bahkan harus itu. Ada seorang ayah itu dipenjara, anaknya masih kecil-kecil sama ibunya di rumah, ibunya menangis, saya nggak kerja, selama ini suami saya yang kerja, kenapa suami saya di sana dan sebagainya, dia menjual kesedihan itu dan sebagainya. Kenapa itu? Kan pelanggaran HAM, Pak. Kenapa diperbolehkan? Karena ini, karena diberikan kuasa kepada instansi tertentu ya untuk melakukan satu hal yang tidak enak dirasakannya, menderita. Kalau dosen-dosen saya dulu suka menggunakan istilah pidana itu pemberian derita, ya. Sehingga orang itu menderita, dia mendapatkan derita. Dan juga hal yang tidak sehari-hari. Coba kita lebih lanjut lagi pada apa yang dikatakan Pak Mulyatno. Ini salah satu guru besar di Gajah Mada, sudah almarhum ketika saya kuliah. Saya pernah jumpa dengan istrinya, dosen juga di Fakultas Hukum Gajah Mada, namanya Ibu Lamia Mulyatno. Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku dalam satu negara. Jadi beliau membatasi lagi. Ini hanya berlaku dalam satu negara.
Apa yang dilarang di Indonesia belum tentu dilarang di Malaysia. Apa yang dilarang di Singapura belum tentu terlarang di Indonesia. Apa yang tidak dilarang di Indonesia, apa yang tidak dilarang di Amerika bisa jadi terlarang di Indonesia. Contoh apa? Ganja. Di beberapa negara bagian, state di United States itu, beberapa of Amerika, United States of America, di US itu, beberapa negara bagiannya itu memperbolehkan konsumsi ganja. Ya, orang sini bilang nyimeng. Sedangkan di Indonesia, coba-coba saudara nyimeng, nah, tangkap polisi. Kenapa? Karena itu terlarang. Jadi bisa jadi apa yang kita pelajari ini berbeda dengan apa yang ada di negara lain. Oleh karena itu, belajar hukum adalah belajar tentang kekhususan satu negara. Jadi saya nih, doktor ilmu hukum, ahli hukum. Tapi pindah ke Malaysia misalnya, saya tuh bisa jadi orang yang awam hukum Malaysia gitu. Tapi saya ahli hukum di Indonesia. Tapi di Malaysia saya jadi tidak punya pengetahuan yang banyak. Ya walaupun saya ahli hukumnya bidang-bidang tertentu juga di Indonesia. Tapi bidang yang sama yang saya tekuni, saya kuasai di Indonesia tuh ketika saya ke Malaysia quite different. Gitu. Bisa jadi berbeda. Hukum pidana menemukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, menentukan perbuatan yang dilarang. Jadi kalau ada undang-undang, terkadang muncul di bawahnya itu ketentuan pidana. Yang di atas tuh Mbak, mengatur tentang oh siapa yang boleh, siapa yang berwenang ini, hak dan kewajibannya apa macam-macam. Itu bukan hukum pidananya. Hukum pidana di bagian di ketentuan pidananya itu nanti dalam undang-undang ada ketentuan pidana misalnya dia mengatakan barang siapa melanggar pasal sekian itu akan dikenai ya gitu. Jadi melarang melarang orang untuk melakukan pelanggaran atas itu. Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan disertai, ya, tidak bukan hanya melarang. Ya, kalian tidak boleh begini, sama di kelas saya. Kalian tidak boleh telat 15 menit misalnya. Kalau telat, maka saudara tidak boleh masuk. Itu berarti ada ketentuan yang terlarangnya apa dan disertai ancamannya apa. Kalau tadi yang saya lakukan di kelas saya itu bukan pidana. Kenapa? Bukan satu ancaman pidana. Nah, ancaman pidana nanti khusus apa saja yang boleh diancamkan. Apa saja. Tentu yang kita paling terkenal ya adalah hukuman penjara. Hukuman yang paling tinggi itu hukuman mati. Dan nanti apakah hukuman itu saja? Tentu nanti saudara akan pelajari itu di semester 3. Seperti saya sampaikan tadi, tiga hukum paling terkenal tuh pidana, perdata, dan HTM itu akan dijumpai di semester 2. Jadi saudara wajib lulus mata kuliah ini tuh untuk bisa mengambil itu. Kenapa? Karena ya ini dasar untuk memahaminya. Yang kedua, B, bagian B ini, hukum pidana menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar dapat dikenakan pidana. Hukum pidana menentukan kapan, selain melarang, yang menentukan ancamannya apa. Kalau seseorang itu melakukannya, apakah pasti dipidana? Ternyata tidak. Kalau ada seorang misalnya namanya Ivan Chandra, misalnya ada namanya Ivan Chandra, itu membunuh, bukan membunuh ya, menusukkan pisau kepada Nabila Cahyani, misalnya. Saya lihat nama yang ada di sini saja, ya. Nanti si Ivan Chandra ini akan dibawa ke aparat penegak hukum gitu untuk mempertanggungjawabkan proses dia menusukkan pisau kepada Nabila Cahyani, menusukkan pisau sehingga melukai, sehingga berdarah tuh Nabila Cahyani. Alat buktinya pisau itu. Di tempat yang lain, ada orang bernama Dokter Slamet. Misal. Dokter Slamet ini sedang melakukan operasi amputasi kepada wait, eh, melakukan operasi amputasi kepada siapa? Kepada yang namanya apa ya? Siapa namanya di sini? Setelah aja deh. Siapa aja namanya? Si misalnya kepada si
Baik, kepada si Cynthia misalnya melakukan operasi amputasi. Itu kan mengerikan. Dia apa namanya, memotong menggunakan pisau, memotong kaki orang. Sedangkan sehingga orang itu nggak lagi punya kaki. Perbuatannya itu mirip-mirip dengan yang dilakukan oleh Ivan Chandra tadi yang menusuk pakai pisau, sama-sama pisau, Nabila Cahyani. Tapi si Ivan Chandra itu dikenai pidana, sedangkan dokter selamat tadi selamat. Kenapa dia selamat? Oh, ternyata karena dia si dokter itu walaupun perbuatannya serupa, tapi dalam hal ini dia tidak. Ya, makanya ini. Kapan dan dalam hal apa? Oh, dia tidak dihukum pidana. Karena perbuatan yang dilakukan dokter itu bukanlah satu kesalahan yang bisa dipintai pertanggungjawaban juga. Sedangkan yang tadi dilakukan oleh Ivan Chandra, dia bisa dipintai pertanggungjawaban. Gitu. Hmm. Jadi sama-sama menggunakan pisau untuk menyakiti dalam tanda kutip ya orang lain, menyakiti kan tuh. Yang satu nusuk, yang satu motong itu, walaupun dengan bius dan sebagainya. Tapi itu dilakukan dengan alasan-alasan yang bisa jadi di-exclude, dikeluarkan dari pidana. Hukum pidana juga menentukan dengan cara bagaimana ya, dan setelah apa yang dilarang, kapan dan dalam hal apa. Yang ketiga, bagaimana. Jadi A ini bicara tentang what, apa. Yang B, when and eh, apa. Ya, dalam hal apa. Yang ketiga, dia menentukan how, bagaimana. Lalu bagaimana seseorang itu bisa apa namanya, diproses. Bagaimana cara memproses. Bagaimana proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum hmm, terhadap Ivan Chandra tadi. Diapain Ivan Chandranya? Proses bagaimana? Bagaimana sampai bisa, sebenarnya kalau dia di penjara, gimana prosesnya sampai dia bisa di penjara itu? Nah, itulah yang dipelajari dalam pidana. A dan B ini akan kita pelajari dalam pidana material yang sering disebut sebagai hukum pidana saja. Nah, nanti yang C ini akan kita pelajari dalam mata kuliah yang namanya hukum acara pidana. Hukum acara pidana biasa dilakukan di semester 4. Nah, selanjutnya, setelah kita memahami apa itu hukum pidana, kita sekarang berlanjut kepada eh, sumbernya mana. Kita dapatkan di mana hukum pidana itu. Hukum pidana itu, Diam. wait, wait. Oke. Hukum pidana itu kita temukan pertama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. White Book van Strafrecht. Saya itu pernah belajar bahasa Belanda sedikit. Tapi nanti ke depannya mungkin pengen belajar bahasa Belanda lagi. Indonesia ini kan unik ya. Ada negara yang dijajah oleh satu negara besar kayak Belanda ya. Itu kok nggak bisa bahasa Belanda? Kalau orang Singapura, Malaysia tuh pandai bahasa Inggris. Mereka second language-nya bahasa Inggris. Kalau kita itu kan first language-nya itu masalah bahasa daerah. Second language-nya bahasa Indonesia. Third language-nya baru macam-macam.
Ya, misalnya saya di Tenggarong, saya tinggal di Tenggarong, saya pakai bahasa Kutai. Ketika saya ke Samarinda, belanja nasi kuning, beli apa tuh pakai bahasa Banjar. Saya pernah tinggal di Jogja, di beberapa tempat di Jawa, ya saya bisa bahasa Jawa. Saya ngajar nih kayak bahasa Indonesia. Saya belajar baca kitab ya pakai bahasa Arab. Saya komunikasi dengan orang asing misalnya, biasanya pakai bahasa Inggris. Saya pernah, saya kan ngambil kursus tuh, mau kursus bahasa Inggris. Nah, pesertanya itu orang Indonesia dan orang asing. Yang pertama tutorial itu kadang nambahin pakai bahasa Indonesia, jelasin. Kadang, pertama-tama di pertemuan pertama. Terus yang teman saya yang dari Yaman itu, dia ngomong, sorry, Miss, I don't understand. I don't speak bahasa Indonesia. Jadi, Miss-nya, itu si tutor itu, ngajarinnya pakai bahasa Inggris. Jadi, learning English by English language. Dia belajar bahasa Inggris, belajar pakai bahasa Inggris. Gitu. Nah, tapi dari semua bahasa yang cukup saya kuasai, lebih dari satu itu, kok nggak bisa nggak bisa bahasa Belanda ya, karena kita kebanyakan tidak menggunakan itu kan dari zaman penjajahan kita tidak using English, apa tidak using Dutch, kita tak bicara dalam bahasa Belanda. Saya waktu ke Malaysia ngomong sama teman-teman tuh, ya kami sekolah tuh macam belajar tuh macam apa pakai bahasa cakap bahasa Inggris gitu mereka bilang ya. Betul ya. Tapi ya, uniknya sampai hari ini nih, kenapa saya tadi ngomongin bahasa Belanda? Karena kita tuh masih sampai hari ini sampai nanti tanggal 1 Januari 2026 tahun depan tuh kita akan berganti. Kalau sampai hari ini yang masih berlaku tuh adalah Wetboek van Strafrecht itu yang pakai bahasa Belanda itu. Yang banyak beredar di lingkungan itu hanya terjemahannya. Padahal yang benar dipakai itu yang Strafrecht apa? Wetboek van Strafrecht itu. Kitab undang-undang hukum pidana itu yang pakai bahasa Belanda. Nah, apa namanya? Kita sedang melakukan perubahan. Nanti saudara akan belajar di semester depan karena kita akan pakai KUHP yang baru, New Criminal Law Rule, New Criminal Law. Jadi, apa itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kumpulan tadi ya Pak, kumpulan hukum pidana, kumpulan perbuatan-perbuatan yang dilarang itu. Nanti how-nya yang di sini tadi yang nomor C ini hukum acara pidananya akan dipelajari namanya juga kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Jadi ada KUHP, ada KUHP. Nah, yang ada di dalam KUHP kita sering sebut dengan nama pidana umum. Pidana umum. Ada mata kuliahnya di semester 2 namanya hukum pidana. Ada hukum-hukum pidana yang bertebaran di luar hukum yang dikodifikasi. Kodifikasi itu dijadikan satu, jadikan kitab. Gitu. Yang tercecer di luar KUHP itu kita sebut dengan nama hukum pidana khusus. Ya, yang ada dua ini di yang di B ini itu kita sebut ini dua ini dengan nama hukum pidana khusus. Oke. Jadi dia akan jadi mata kuliah sendiri. Kenapa? Saking banyaknya.
Jadi saking banyaknya undang-undang yang undang-undang berkaitan langsung pidana atau delik-delik nih. Nomor dua nih. Delik-delik yang ada dalam pasal-pasal. Undang-undangnya bicara tentang undang-undang perkawinan. Tuh, sorry. Atau undang-undang agraria, undang-undang kehutanan, undang-undang pemilu. Itu kan nggak spesifik bicara tentang hukum pidana. Tapi, tapi uniknya di dalamnya itu ada pasal-pasal, biasanya di akhir-akhir, pasal-pasal yang bicara tentang ketentuan pidana. Apa saja yang boleh, apa saja yang nggak boleh. Itu nanti diatur di dalamnya. Ini yang nanti disebut pidana khusus juga. Jadi ada dua pidana khusus yang sifatnya sebenarnya undang-undang itu memang undang-undang yang bicara tentang satu tindak pidana tertentu. Misalnya undang-undang anti korupsi, undang-undang undang-undang terorisme, dan yang bicara spesifik dia muatan terbanyaknya adalah muatan tentang hukum pidana. Sedangkan ada undang-undang yang isinya itu muatan terbesarnya bukan hukum pidana. Hukum pidananya bahkan kurang dari 5% bahkan. Nah, tapi dia melingkupi ada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukum pidana sehingga ia dikategorikan sebagai hukum pidana khusus. Hukum pidana yang tidak ada di dalam KUHP tersebar, termaktub di dalam undang-undang lain. Dan dia masuk dalam golongan hukum pidana. Oke. Jadi ini di semester 2 saudara nanti akan ketemu mata kuliah ini hukum pidana. Nanti semester 3 kalau tidak salah akan ketemu dengan mata kuliah hukum pidana khusus. Weh, clear. KUHP yang saya perlu penjelasan yang sekarang masih berlaku itu terbagi menjadi 3 buku. Dalam kitab undang-undang itu ada buku 1, buku 2, dan buku 3. Buku 1 tentang apa? Bicara tentang lingkungan kekuasaan berlakunya ketentuan hukum pidana. Yang kedua, sistem pidana. Oh, ternyata di dunia ini, suara saya masih jelas ya? Terdengar? Jangan-jangan pada tidur ya? Halo? Masih, Pak. Jelas terdengar, Masih Pak, masih Pak. Pak. Halo. Bapak nggak ada suaranya. Mohon maaf, Bapak tidak ada suara. Tes, suaranya masuk nggak? Ada, Pak, ada, Masuk Pak. Pak, masuk. Masuk, Pak, masuk, Pak. Siap, Ya, masuk. Baik, saya lanjutkan. Ternyata di dunia ini tidak hanya ada satu ketentuan pidana. Apa namanya? Sistem pidana. Sistem pidana yang ada di Indonesia sama Malaysia itu beda. Sama Brunei beda. Brunei pakai hukum Islam. Pakai jinayah namanya. Padahal kita dalam satu pulau ini aja. Nih, di pulau Kalimantan ini. Jadi ada 3 sistem hukum yang beda. Kita menggunakan sistem hukum. Ya, ditemukan kemarin ya kita baca sistem hukum civil law atau Eropa kontinental. Di Malaysia, dia using apa namanya? Anglo-Saxon common law. Di di Brunei, dia pakai hukum Islam. Coba bayangkan itu ya, di satu pulau saja. Jadi kami memang kemarin menginisiasi ya Pak Dekan dan beberapa kampus lain tuh kita coba bikin Borneo Law Network gitu. Borneo Law. Jadi fakultas-fakultas hukum, Faculty of Law, seluruh Borneo ini, baik yang di Indonesia,
di Malaysia dan di Brunei. Nanti kita mau bikin adain satu pertemuan untuk bicara sama-sama lah di situ. Yang ketiga, di buku satu tuh baca apa? Bicara tentang hal-hal yang menghapus, mengurangi, atau memberatkan pidana. Ada yang menghapus, tadi contohnya seorang dokter, dia tidak dikenai pidana, dihapus tuh sifat melawan hukumnya. Apa itu Pak? Nah, nanti penjelasannya di semester 2. Dikurangi. Oh, dia anak di bawah umur. Anak di bawah umur pelakunya, ancaman pidananya dikurang. Pidananya dikurang. Atau yang ketiga diberatkan malah. Apa itu? Misalnya dia adalah residivis. Dia sudah berkali-kali. Ada artis ya, siapa namanya tuh? Amar Zoni. Udah berkali-kali. Bahkan di dalam penjara dia mengedarkan narkoba juga. Ya udahlah. Itu akan ada pemberatan. Ini memberatkan pidananya. Lalu ada juga bicara tentang percobaan. Percobaan itu apa? Dia mau bunuh tapi nggak kesampaian. Nggak jadi bunuhnya. Yang disebabkan oleh bukan karena dia menghentikan, tapi karena misalnya ketahuan. Bukan karena dia mengurungkan niatnya, tapi karena ketahuan. Karena apa? eh Digagalkan. Misalnya gitu. Ada juga yang namanya penyertaan. Dia ikut serta melakukan. Mohon maaf, saya ada kejadian eh, pemerkosaan yang dilakukan oleh beberapa orang gitu. Tapi misalnya pelakunya ada 3 gitu. Tapi yang melakukan pemerkosaan hanya 1. Yang 2 ngapain? Dia membantu, dia megangin tangannya. Megangin tangannya, megangin kakinya, misalnya gitu, si perempuan itu. Contoh dia. Nah, yang dilakukan oleh yang megangin tangan dan megangin kaki itu bukan perbuatan pemerkosaan, ya. Tapi dia penyertaan, ikut serta. Bisa juga nanti ada namanya perbarengan, konkursus. Misalnya ada pelaku perampokan 2 orang. Maka masing-masing ini ya dia melakukan perbarengan. Atau ada 1 orang melakukan perbuatan lebih dari 1. Misalnya dia nerobos rumah orang, ya. Lalu dia masuk, buka jendela itu, lalu mau mengambil barang. Pas mengambil barang, ketahuan sama yang punya rumah. Yang punya rumah ditusuk sama dia sampai mati. Nah, dia tuh melakukan banyak pasal tuh, menerobos orang, apa namanya, properti orang tanpa izin. Yang kedua dia melakukan pencurian dan dia juga melakukan yang namanya oke, dia juga melakukan yang namanya pembunuhan. Itu maka dia dikenai pasal yang sifatnya berbarengan. Lebih dari 1 tindak pidana di satu waktu tertentu. Oke, saya lanjutkan. Buku 2 itu bicara tentang kejahatan. Buku 3 bicara tentang pelanggaran. Apa beda di antara keduanya? Ini nanti beda beratnya. Nanti saya tidak perlu jelaskan detail, saya hanya akan berikan gambaran. Jadi di semester 1 nih saudara hanya dapat gambarannya dulu. Apa namanya? Kalau film itu, trailernya dulu. Nah, gitu. Wah, bagus nih, mau nonton. Nah, gitu ya. Oh, nah, cocok nih saya pidana nih. Cocok nih saya hukum HTN nih kayaknya nih. Nah, gitu. Membuat saudara ingin tahu lebih dalam. Makanya saya juga akan bicaranya singkat-singkat saja ya kan, potongan-potongan saja kalau trailernya itu. Kalau detail juga nanti banyak spoiler jadinya. Nggak seru juga kan ya. Oke. Lalu di dalam hukum pidana ya ada asas-asasnya. Tadi saya di semester ini selalu mengulang-ulang bahwa yang dibutuhkan itu minimal 3 hal dari saat mengenal satu hukum itu. Yang pertama definisinya, yang kedua sumber hukumnya, yang ketiga asas-asas hukum yang ada di dalamnya.
Baik ya, sebentar. Oke, dalam asas-asas hukum pidana itu ada beberapa hal. Yang pertama ada asas namanya teritorial. Apa itu? Itu bisa dilihat dalam pasal 2 KUHP. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan satu tindak pidana di Indonesia. Jadi, tadi perbuatan-perbuatan yang dilarang itu bisa dikenakan kalau dia melakukannya itu pada asasnya di Indonesia. Nanti akan ada perluasan-perluasan ketentuan-ketentuannya. Jadi, pokoknya, awalnya, usulnya, fondasi dasarnya itu adalah apa yang dilakukan oleh tindak itu di Indonesia. Nanti ada penjelasan lebih lanjut tentang makna apa saja pendagangan Indonesia itu. Misalnya ya, nanti saudara kalau ada pembunuhan di dalam pesawat atau di atas kapal, di perairan lepas. Itu nanti dilihat dari mana? Di benderanya. Dia bendera kapal mana misalnya. Ini contoh saja tuh. Lalu ada yang namanya asas personal. Apa tuh? Apabila warga negara Indonesia melakukan kejahatan, meskipun terjadi di luar negeri, pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Syaratnya adalah dia warga negara Indonesia. Tom Haye, Justin Hubner, apa lagi? Siapa? Eh, Marcelo Ferdinand yang ada di sana kan. Siapa lagi lah itu? Jay Ijes misalnya itu. Dia melakukan tidak pidana ya di mana? Di Itali. Misalnya Jay Ijes itu. Tapi karena dia warga negara Indonesia, apabila pelaku kejahatan yang hanya dapat dikenakan hukum pidananya Indonesia sedangkan perbuatan dilakukan warga negara di negara asing yang dapat menghapus telah menghapus hukum mati, maka hukum tidak boleh dikenakan ya itu kecuali hukuman mati ya. Tapi yang di luar itu bisa. Namanya asas personal. Jadi hukum, nah, misalnya yang lagi ramai itu kan judol atau penipuan lakukan di mana di Vietnam atau di Myanmar sana ya. Orang Indonesia. Korbannya juga orang Indonesia. Ah, nanti kaitannya sama korbannya. Kita negara juga melakukan perlindungan, asas perlindungan. Kalau korbannya itu ada di Indonesia, karena Indonesia wajib menjaga kepentingan, melindungi kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan hukum nasionalnya. Warga negara apa saja, kan bukan warga Indonesia, yang melakukan tindak kekerasan rasakan merugikan kepentingan nasional Indonesia harus dikenai juga hukuman. Yang keempat, ada asas namanya asas universal. Asas yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dituntut undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia. Kalau kepentingannya universal, lalu gimana? Yang kejahatan yang sangat berbahaya, terutama transnational crime, narkoba, ya, terorisme, eh, perdagangan manusia. Nah, contoh-contoh yang begitu, yang berat-berat itu. Lalu ada juga asas yang namanya asas legalitas. Dan ini asas yang sebenarnya yang paling top lah. Paling top bagi dalam dunia pidana.
Tiada satu perbuatan dapat dipidana kecuali ada kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Maksudnya apa? Seseorang itu dipidana kalau ada aturannya. Kalau aturannya nggak ada, ya nggak bisa dipidana. Lalu kalau dia melakukan di hari Senin, lalu dibuat aturan hari Selasa. Jadi perbuatan dia di hari Senin itu tidak bisa dihukumi oleh aturan yang Selasa. Kenapa? Ya, dia buat tuh. Nullum delictum nulla puna sine pravea legi ponale. Tiada delik, tiada pidana, tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya. Ketentuan pidananya harus lebih dahulu dibanding apa? Dibanding tindak pidananya. Kalau tindak pidananya terlebih dahulu dibanding satu ketentuannya, maka orang tidak bisa dihukum atas tindak pidana yang dia lakukan terdahulu itu. Dulu saya sering contohkan ini ketika saya ke Bali di tahun 2020, 2013 ya, lebih 12 tahun yang lalu. Nah, saat itu banyak orang menjajakan namanya mushroom. Mushroom ini apa? Nah, baru tahun 2014, setahun berikutnya, itu dikeluarkan aturan bahwa eh, yang namanya mushroom tadi. Mushroom itu benar jamur. Jamur yang tumbuh dari, mohon maaf, kotoran sapi. Itu ternyata mengandung zat-zat yang bisa adiktif dan membuat nge-fly gitu lah. Dulu dijajakan bebas. Setelah tahun 2014 itu keluar aturan bahwa itu terlarang. Masuk kategori narkoba. Sejak itu langsung tuh bubar. Nggak ada lagi yang boleh jualan. Tapi pertanyaannya apakah orang yang jual dan yang beli tahun 2013 boleh dikenai? Sedangkan aturannya 2014 tidak. Kenapa? Dolum delictum nulla puna sine pravea legi bonale. Dan aturan hukum itu harus jelas menyebutkan yang itu. Kenapa? Ada aturan, ada asas legalitas yang sifatnya nullum crimen sine lege stricta. Tidak ada delik, tidak ada pidana ya, tanpa ketentuan yang tegas. Harus tegas. Baik, perbuatannya itu harus jelas kualifikasinya. Yang kedua, hukumannya harus jelas. Tidak ada hukuman pasal pidana yang ternyata tidak ada ancamannya. Lah, kalau orang dilarang melakukan ini, tapi dia tidak ada diancam dengan pidana tertentu. Sekali lagi, hukum pidana dipisahkan dari pidana. Pidananya sendiri, kalau disebut pidananya aja, itu hukumannya lah ya gampangnya itu. Penderitaannya itu. Nah, kalau ada aturan pasal yang melarang sesuatu, tidak bisa kita katakan sebagai satu hukum pidana kalau dia tidak menyertakan apa ancaman pidana yang diberikan pada orang yang melanggar itu. Jadi, nullum crimen sine lege stricta. Harus strict. Ada ketentuan yang tegas di dalamnya. Ada lagi asas namanya asas transitoir. Asas yang menentukan berlakunya satu aturan pidana dalam hal terjadi ada perubahan undang-undang. Kalau ada perubahan, gimana? Siapa, mana yang diberlakukan? Misalnya dulu dia diancam dengan hukuman pidana 15 tahun. Aturan yang berikutnya itu merubah menjadi jadi pidana 10 tahun saja. Mana? Lalu, dalam hal tertentu, ada asas namanya retroaktif. Kalau asas legalitas ini istilahnya namanya selainnya adalah ini asas non retroaktif. Tapi ternyata ada pasal retroaktif. Ada asas, mohon maaf. Asas hukum dapat diberlakukan surut. Jadi hukum asalnya hukum itu tidak bisa diberlakukan surut. Tapi ada hal-hal tertentu. Nah, di sini jelaskan nih. Perbuatan yang misalnya perbuatan HAM berat, perbuatan yang ekstrim sekali lah begitu, itu bisa diberlakukan mundur. Maksudnya apa? Tadi kan perbuatan tahun 2013, aturannya 2014. Ini nggak boleh. Itu hukum pokoknya. Tapi kalau perbuatan-perbuatan tertentu yang berat sekali, itu bisa dikenakan. Di Indonesia, seumur saya hidup, hanya pernah terjadi sekali. Seumur saya hidup ya, yang saya tahu ya.
itu adalah kasus terorisme, bom Bali. Jadi undang-undang anti terorismenya itu lahir setelah bom Bali, dan pelaku pengeboman bom Bali itu dikenakan undang-undang itu. Kenapa dianggap tindak pidananya ekstrim besar banget lah gitu ya. Bom Bali itu kan disorot dunia, yang mati itu bukan hanya eh, orang Indonesia, yang banyak malah warga negara asing juga gitu ya. Orang Australia, yang Amerika dan sebagainya itu sorot dunia ya. Nah, dicarikan pasalnya itu diperbolehkan. Tapi sekali lagi dalam hal-hal tertentu dan memang sangat ketat penerapannya. Tuh. Itu tadi hukum pidana materialnya. Ada juga yang penting kita lihat. Ini pakai undang KUHP yang lama. Nanti KUHP yang baru saudara pelajari di semester depan. Itu undang lama tuh pidananya tuh ada dua. Hukumannya tuh lah bahasa gampang itu ada dua. Dan pidana pokok ini harus pilih salah satu. Tidak boleh dipenjara dan mati sekalian. Pidana pokok terdiri pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Dan ini sifatnya adalah alternatif pilihan salah satu, tidak boleh dua-duanya. Ya, jadi tidak mungkin ada orang itu dikenai kedua-duanya. Apa itu? Bisa jadi pidana mati. Jadi Indonesia sampai hari ini termasuk di KUHP yang baru masih mengakomodir pidana mati. Walaupun ya ini kan sifatnya kontroversi. Ada negara yang sampai hari ini masih mempertahankan, ada juga negara yang sudah menghapus hukuman mati. Ancaman pidana hukuman mati. Lalu yang terkenal pidana penjara. Lalu ada namanya pidana kurungan, dia bukan penjara. Kurungan ini biasanya dikenakan pada tadi pelanggaran, bukan kejahatan. Apa rinciannya nanti dijelaskan di semester depan. Lalu ada juga pidana namanya pidana denda. Nah, termasuk kalian kalau ditilang polisi itu kena pidana denda. B, ada namanya pidana tambahan. Bisa jadi pencabutan hak. Berapa koruptor itu dicabut hak politiknya. Bisa jadi perampasan barang, disita. Barangnya disita untuk negara. Yang terakhir pengumuman putusan hakim. Nah, setelah tadi bicara tentang wait, oke. Bicara tentang hukum pidana material, hari ini kita lanjutkan tentang bicara hukum pidana formil. Straf proses reh. Nah, bahasanya juga namanya proses. Bagaimana memprosesnya. Saya jadikan satu saja biar efektif ya, karena ini kan sekedar pengenalan saja. Kalau tadi straf reh, hukum pidana, kalau ini straf proses reh. Yaitu keseluruhan aturan hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan aturan pidana material. Pidana material itu diakui, dihormati, orang mau ikut itu karena ada penegakannya. Kenapa sih orang takut nerobos lampu merah? Nah, karena takut ditilang. Ya, kalau ya orang lampu merah nerobos saja depan di polisi, nyantai aja ngeliatin kayak gitu, nggak ngapa-ngapain. Nah, orang lama-lama cuek kah, ngapain harus dituruti, polisinya aja cuek, nah gitu. Kenapa orang dulu, jadi saudara mungkin lahir di dalam kondisi seorang semua sudah pakai helm standar yang sekarang tuh, itu namanya helm standar ya, standar SN itu udah aturannya. Dulu orang itu pakai helm nggak standar soalnya, bahkan nggak pakai helm. Gimana cara menegakkan aturan harus sesuai dengan hukum itu? Caranya dibuatlah aturan bahwa harus pakai standar, kalau tidak ditilang. Nah, proses penilangan-penilangan yang dilakukan itulah yang mengakibatkan orang taat tuh. Ya. Yang kedua bicara tentang dasar hukumnya, yang ketiga asas hukumnya. Dasar hukumnya itu ditemukan dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara.
perdata. Kata yang membedakan adalah acara di situ. Jadi ada hukum pidana, ada hukum acara pidana. Hukum perdata, hukum acara perdata. Kalau HTN Pak ada juga. HTN itu tapi karena dia fokusnya di MK, biasanya sering disebut hukum acara MK. Kalau pidana apa Pak? Hukum acara peradilan tata usaha negara. Jadi acara semua. Gimana sih acara itu maksudnya prosesnya bagaimana? Mengacarakannya gimana? Proses persidangannya gimana? Dari awal bagaimana daftar sampai nanti ada putusan, dan bagaimana pelaksanaan putusan itu diatur dalam hukum acara itu. Itu juga yang bicara ada orang namanya pengacara gitu. Nah, dia dalam perkara-perkara tertentu dia ya, ya bertindak banyak di situ gitu. Lalu kita tengok sedikit lah ya. Nanti saya berhenti 8:30. Oke, yang pertama asas. Asasnya sama, ada asas legalitas. Itu sama. Jadi asas ini bisa berlaku di banyak tempat, tapi bisa jadi dia tidak ada lagi di tempat lain. Jadi, kenapa kita lihat asas masing-masing hukum? Karena ngeliat, kemarin ada asas itu di sini. Di aturan, di hukum ini, kenapa yang di hukum ini nggak ada? Gitu. Asas selanjutnya namanya asas yang sering kita dengar di nomor 2 dan 3 ini. Sering kita dengar di berita-berita, di acara-acara. Asas equality before the law. Maksudnya apa? Orang itu harus dianggap sama. Sekali lagi ya, dianggap sama di depan hukum. Di mata hukum semua orang itu dianggap sama. Maksudnya apa? Eh, bahwa di hadapan hukum semua bisa dihukum. Jangan mentang-mentang karena dia pejabat nggak lepas dari hukuman. Karena memang ini asasnya. Karena memang di prakteknya kita ketemukan berbagai masalah. Hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas kayak mata pisau. Pisau potong itu kan kalau di atasnya, bagian atas tuh tumpul, bagian bawahnya tuh tajam. Kita ingin menghindarkan itu. Kenapa? Hukum itu equality before the law. Sama di hadapan hukum. Dan orang itu tidak bisa dianggap bersalah sehingga sebelum dia dijatuhi vonis bersalah. Maka ada presumption of innocence. Ini untuk masyarakat umum. Walaupun pada penyidik dan jaksanya dia harus meyakini bahwa yang dilakukan itu adalah praduganya salah. Orang itu melakukan kesalahan. Makanya ada tersangka. Orang yang disangka dengan kuat oleh penyidik kalau dia itu melakukan tindak pidana itu. Yang keempat, penangkapan, penahanan, dan semacam-macamnya itu harus ada perintah. Jadi kalau saudara ditahan harus minta. Saudara sebagai pengacara, kalau ada klien saudara ditahan harus minta. Minta apa? Minta yang namanya surat. Baik penangkapannya, penahannya mungkin, penggeledahan, penyitaan. Kalau sita, sita itu mana bukti sita? Apa namanya berita acara sitanya. Kalau anda ya jangan-jangan diambil aja tuh sama orangnya. Sama penyidiknya, sama polisinya, sama apanya gitu ya. Ada yang kelima namanya asas ganti rugi dan rehabilitasi. Kalau orang salah tangkap, nah misalnya tuh contoh kan, atau korban minta ganti rugi itu bisa dalam pidana. Lalu enam, asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Harusnya persidangan itu cepat, sederhana dan biaya ringan. Tapi faktanya kan nggak segitunya juga. Nomor tujuh, asas terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. 8. Asas pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. Saya perlu ingatkan bahwa namanya asas itu pokoknya, umumnya, harusnya kayak gitu. Tapi bisa jadi ada exclude, ada pengecualian. Makanya di persidangan ada namanya persidangan in absentia. In absentia itu adalah ketika pengadilan memeriksa perkara pidana dengan terdakwanya nggak hadir di situ. Terdakwanya kabur, macam-macam. Nomor 9, atas peradilan itu terbuka untuk umum. Boleh diakses, boleh dilihat, harus transparan, terus akuntabel. Jadi saudara itu sekali-kali datanglah ke pengadilan sana, nonton persidangan. Karena persidangan itu pada umumnya, ya sesuai dengan asas ini adalah terbuka untuk umum. Kecuali ada perkara-perkara yang
tertutup. Oke, saya berhenti di sini. Nanti untuk apa namanya? Untuk apa tadi dia namanya? Absennya nanti saya akan manual saja. Saya akan satu-satu. Saya berhenti di sini. Adakah pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kelasnya saya anggap selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.